Saya mau kasih tahu pada kalian semuanya. Yesus adalah Allah yang diinkarnasi. Katakan diinkarnasi. Nah, Anda mesti biasakan dengan pengertian ini because it makes a major difference. Allah yang mengambil bentuk inkarnasi, artinya dia mengambil bentuk lain, wujud lain. Sebab Allah adalah roh, dan barang siapa menyembah Allah harus menyembah dalam roh. So Anda mesti punya roh yang mengenal Allah untuk bisa menyembah Allah. So apa yang Pak Yopi alami, dia bertemu dengan Allah yang menginkarnasi dan mati, menderita, bangkit pada hari ketiga dan sudah kembali ke surga. Tapi sinar kemuliaannya itu yang bertemu dengan Pak Yopi. Dan tanpa berjumpa dengan Allah, mustahil hidup kamu akan menjadi berubah. Transformasi hanya terjadi pada waktu Anda berjumpa dengan Tuhan. Tidak ada satu orang bisa mengaku Yesus Tuhan kalau Anda tidak berjumpa dengan Tuhan. Tidak ada orang bisa menjadi pengikut Kristus, murid Kristus tanpa berjumpa dengan Kristusnya. Ada amin. So, Yesus tidak datang ke bumi. Allah inkarnasi sebagai manusia, pakai tubuh darah debu, daging dan darah. Itu namanya incarnate into human being. Kenapa kok Allah mesti jadi human being? Kalau enggak dia enggak ngerti dosa itu apa. God doesn't understand sin. In heaven there is no sin. Di surga tidak ada dosa, di surga tidak ada penyakit, di surga tidak ada air mata. And one of this day, semua air mata akan dihapus. Semua penyakit akan hilang sesuai kitab Wahyu sudah dijelaskan. So tanpa Anda bertemu dengan Yesus, Anda bisa besar di keluarga Kristen, Anda bisa besar lahir di sekolah minggu, Anda bisa besar udah biasa ke sekolah-sekolah Kristen. And many people talk to me, I grew up in a Methodist school, saya besar di sekolah Methodist, saya besar di sekolah Anglican, saya besar di sekolah Katolik, it doesn't make any difference. Yesus, Allah yang incarnate, mesti ketemu sama kamu secara pribadi. Karena bukan kamu yang pilih agama Kristen sebagai agamamu, tapi Kristus yang datang memilih kalian. And one of the way, satu cara di mana dia memanggil kalian is melalui kesembuhan ilahi. Kesembuhan ilahi telah menarik jutaan orang kepada Tuhan selama 2000 tahun. 2000 tahun ini. Nah kesembuhan ilahi ini adalah lonceng untuk undangan menyantap Injil. Injil artinya kabar baik. Dan kabar baik ada 4 buku di Alkitab kalian. Namanya Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kalau Anda sudah lama jadi Kristen tidak menguasai Matius, Markus, Lukas, Yohanes. You don't know who Jesus is. Anda mesti kuasai 4 buku Injil itu. Okay? Divine healing has been called to be the gospel dinner bell. Kalau Anda bergaul sama para penginjil, kita bikin pertemuan tidak di gedung seperti ini. Tetapi di lapangan terbuka, pakai sound system, suara saya udah rusak karena saya 30 tahun keliling Indonesia. Dan berada di tempat-tempat yang tidak ada listrik, tidak ada PA, tidak ada sound system sama sekali. My vocal cord sudah berubah semenjak membagikan kabar baik itu. Tapi saya tidak pernah nyerah, tidak pernah merasa capek. I'm going strong, I'm excited sebab Yesus masih merubah saya. I'm glad saya bukan a have-been. I'm glad I'm not a have-been. But I am a being that is still being transformed from glory to glory. I'm not a past tense, I'm a present tense being with God. Amen. Nah kenapa kok kesembuhan ilahi itu adalah dinner bell for the gospel? Who is the gospel? Siapa itu Injil? It's Jesus. Kalau orang mau bertanya, mau mendengarkan pekabaran Injil, kamu basically berkata, aku mau dengar pekabaran Yesus itu siapa? So siapa itu Yesus? Di Kisah Rasul 20 ayat 38, saya jam langsung. Yesus adalah orang dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Who's Jesus? Orang yang diurapi Allah dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik, menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis sebab Allah menyertai dia. Kuncinya kalau Anda betul-betul pengikut Kristus, who is with you is more important than what you can do.
Kalau Anda betul-betul pengikut Kristus, siapa yang menyertai Anda jauh lebih penting daripada apa yang dapat Anda kerjakan bagi orang lain. Yesus adalah pribadi Allah yang mengambil wujud bentuk manusia pakai tubuh darah daging dari debu. Dan diurapi, digosok dengan karakter Allah. Dipenuhi Roh Kudus dan kuat kuasanya. Dan dia berjalan berkeliling-keliling, bukan ngafe, bukan nongce-nongce. Tapi mengabarkan kabar baik dirinya. Sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Sebab Allah menyertai dia. Menarik sekali dikatakan di firman Allah bahwa penyakit 100% koneksinya dengan iblis. Saya mau ulangi lagi. If you have weird sickness, kalau Anda memiliki banyak penyakit yang gak benar, is all the Bible says connected to the devil. Kesembuhan itu milik kita. Kesembuhan ilahi adalah bagian daripada penebusan kita hari ini. Sama dengan pengampunan dosa, sama dengan kebenaran dibenarkan Allah, sama dengan kelahiran baru, kesembuhan ilahi paket dari semuanya. Once you receive Jesus, Anda akan mengalami kesembuhan ilahi, penebusan, dosamu diampuni, Anda disucikan, Anda dibikin jadi orang yang baru, Anda dibenarkan di hadapan Allah, you are born again. Kesembuhan ilahi selalu bersamaan dengan keselamatan jiwa. Waktu saya lahir baru, setelah saya lahir baru, saya punya 8 tumor, 5 di leher, 3 di selangkangan paha. Dokter ahli tumor dan kanker di Indonesia, almarhum Dr. Iwan Santoso di Jalan Latur Harhari tidak menemukan apapun, but the lump jendolanya itu real. And they wonder what's wrong with you. Dan ternyata itu semua cuma proses perjalanan untuk saya mengenal Yesus. Ada 12 nama Allah. One of it is Jehovah Rapha. Allah yang menyembuhkan. So saya bertemu dengan Allah keselamatan jiwa saya, Yahweh, Dan yang kedua saya bertemu dengan Jehovah Rapha, Allah menyembuhkan. So saya sembuh dari sakit GERD, GERD, penyakit yang melanda semenjak zaman pandemi. Saya sembuh total, tidak lagi membawa obat sama sekali sampai hari ini. And I'm healed from all the tumor, semua kanker tidak ada sama sekali. Sampai ke Australia berobat, dokternya gak ketemu apa-apa. It's just suatu jalan yang Tuhan pakai untuk saya ketemu Tuhan. So kalau Anda mengalami problem, it's not bad luck. Tetapi problem adalah stepping stone, anak tangga for you to meet with Jesus. So setiap kali kamu kena problem, jangan bilang nasibmu sial. Aku susah. No, it's not. It's for you. Suffering is always the good way to come to the Lord. Penderitaan dan sakit adalah pintu yang paling cepat untuk Anda ketemu Tuhan. So di Yohanes 10 ayat 10, Yesus berkata, seluruhnya kalau engkau ketemu aku dan aku yang datang padamu. Yohanes 15:16 berkata, bukan kamu yang pilih aku yang pilih kamu. So ngomong sama kiri kanannya, betapa kita ini orang paling mahal dan berharga. Karena Tuhan yang datang ke kita, bukan kita yang cari-cari gereja yang cocok yang mana. Tetapi apakah Anda diajarkan di tempat itu bahwa Tuhan datang kepadamu. God is coming to you. Saya kasihan kalau Anda dipakai gereja untuk program-program gereja. Dan kamu sibuk di program, but you really never have time setiap hari untuk ketemu sama Tuhan. Yesus tidak pernah setiap hari melakukan pekerjaan Bapaknya. Repot schedule-nya tanpa bertemu sama Bapaknya. Yesus selalu berada bersama Bapaknya. Kuncinya Yesus selalu berada bersama Bapaknya. Saya sebagai hamba Tuhan bertobat usia 58 tahun. Big repentance. Karena saya burn out. Karakter saya tidak menyenangkan sama sekali. Walaupun sudah pelayanan 20 tahun, it doesn't guarantee bahwa saya hidup benar. Dari mana Anda tahu bahwa saya hidup benar maka benar? Tidak dari khotbahnya. Saya mau nyontek khotbah orang bisa kok. Anda juga gak tahu. Karena lama-kelamaan pendeta itu jaga orang jadi jago fasih ngomong. Menjadi public figure. Anda gak tahu lagi
Apakah itu Tuhan ngomong, apa dia sendiri yang ngomong. Tapi dari kehidupan sehari-hari kamu bisa tahu pada orang yang berinteraksi, buah rohnya mana. Karena buah gak pernah jatuh jauh dari pohonnya. So relationship is more important than performance. Hari ini kita lihat performance. But how you live day by day will determine your future. In John 10:10 dikatakan bahwa the thief comes to steal, kill, and destroy, but I come so that you may have life and have it abundantly. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi aku, Yesus, hanya orang berotoritas bisa ngomong kayak begini loh. But I come. That's powerful and that's authority. But I come. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Kalau Anda, ini bukan duit ya. Ini gak ada hubungan dengan jen, gak ada hubungan dengan credit card, gak ada hubungan dengan depositomu. It doesn't have anything to do with material world. Karena Allah kita adalah Allah yang hidup dalam alam roh, bukan materi. Kalau Anda ikut iblis, it's all about material world. But not when you come with Jesus. It's about eternal life. Hidup kekal yang berkelimpahan, yang tidak ada penyakit, tidak ada dosa, tidak ada ketakutan, tidak ada kecemasan, tidak ada ADHD, tidak ada bipolar, tidak ada panic attack. None of those things. That's life. So Yesus sebetulnya datang to give you life. Berarti apa yang hilang dari kita orang yang hidup tanpa Yesus? Life. Apa yang dikembalikan ke Pak Yobi? Life. Uang gak bisa beli Pak Yobi. Nyawanya Pak Yobi. Karena nyawa itu milik Allah. Nyawa itu Allah yang kasih. Di surga gak ada penyakit. Dan tidak akan pernah ada sakit penyakit lagi. Waktu Satan dibuang ke dalam lautan api. Anda perhatikan ya, tulisannya bukan setan, tapi Satan. Hanya ada satu Satan, satu iblis. Tapi ada ratusan miliar setan. So be careful kalau kamu ngomong sama orang, nyumpahin, kutuk-kutukin, hati-hati. Jangan salah ngomong. There's only one devil. Hanya ada satu iblis. Bahasa Inggrisnya devil, bahasa Yunaninya diabolos. Artinya penipu, penyesat. Satu, Satan. Makanya kalau di Amerika aliran gereja setan, satanisme. Bukan setanisme. Kalau setan, S-nya kecil, E-nya pakai huruf E, bukan A. Okay, you check it in the Bible. Yang udah Kristen lama, you should know. Sakit penyakit adalah bagiannya kutuk. Dan kutuk itu bagian daripada hukum Taurat. Anda mau tahu kenapa ada kutuk? Bukan Allah ngutukin kita ya. Ada hukum Taurat is a law of love. The law is the law of love because God is love. Allah itu kasih. Kenapa kok kalau orang melakukan Taurat dan tidak taat, melanggar, langsung berubah jadi kutuk? Because if you violate the law, kalau Anda dikasih hukum lalu lintas, Anda langgar, itu hukum akan mengejar Anda enggak? That's right. So hukum Taurat akan uber Anda kalau engkau langgar satu hukum. So you fail one law, you fail everything. Nah, jangan diputerbalikan dengan berkata, oh Allah akan kutuk kamu. God is love, how can he kutuk? God doesn't curse, he is love. You make the law to curse you because you violate the law. Anda ngerti gak sih? Mesti ngerti ya? Kita ini hidup di negara hukum loh. Kalau Anda lawan hukum, itu hukum akan nyerang Anda kembali dan menuntut. Betul apa tidak? Same thing. The Bible is about law, peraturan, hukum, aturan hidup. Supaya kamu tetap hidup dan hidup dalam berkelimpahan. Ya Gareth, selama kau ikutin hukum itu, selama kau ikutin peraturan itu, selama kau ikut ketentuan itu, you are free to live abundant life. Kalau kau langgar, itu hukum akan nguber Anda sampai Anda kembali lagi taat. Kena tilang. Kutuk itu kayak tilang. Oke, and Anda mau tahu kutuk sakit penyakit? 65 ayat penyakit semuanya.
Dari penyakit gila, mental, sampai penyakit batuk yang gak pernah kering, batuk kering yang gak pernah sembuh, sampai semua penyakit HIV, AIDS, kanker, you name it, penyakit yang gak disebut pun di ayat 61. Termasuk penyakit yang gak disebut ada di sini. And that's because of the curse. So untuk tujuan apa sih Christmas itu? So why Christmas? Seluruh dunia merayakan Christmas. Yang satu nguber Santa Claus. Kalau di sini kalian nguber Yesus Kristus. Yang satu nguber Santa Claus pakai drone. Ada drone terbesar di Texas saat ini. Yang sedang menayangkan the biggest drone masuk Guinness Record. Aku gak ingat jumlahnya because I'm not interested. Pada waktu dinyalain itu drone, bentuknya adalah sleigh, kereta dengan rusa Eskimo. Saya gak tahu hidungnya merah apa enggak. Kemudian ada Santa Clausnya, and itu jalan. Gede sekali di langit-langit di Texas. And itu mereka spend how many million US dollars. Untuk melihat figur yang tidak ada sama sekali. Kalau orang yang betul-betul dipanggil dipilih Tuhan. Pak Yopi gak mungkin akan melihat drone itu. Pak Yopi akan pilih ke tempat di mana dijelaskan kenapa Christmas itu penting. Christmas sangat penting. Karena ini bicara tentang anak laki-laki yang lahir sebagai bayi. Real human being. Benar-benar manusia. Real. Yang lahir ke bumi. Dengan purpose dan tujuan dan maksud yang jelas. Untuk menyelamatkan Pak Yopi. How much you are loved. Betapa Pak Yopi dicintai Tuhan. Gak peduli lahirnya di Ambon. Gak peduli lahirnya di Tual. Gak peduli lahirnya di pinggiran di kota bumi Tangerang. Gak peduli lahirnya di Cengkareng. Gak peduli lahirnya di Depok. Gak peduli lahirnya di Cikampek. Gak peduli lahirnya di Cibinong. You know, it doesn't matter. Selama wujud kalian manusia, He knows you. Dia kenal Anda. And Christmas penting bagi semua manusia. Gak peduli agama mau apa. So apa sih tujuan Allah inkarnasi menjadi anak manusia? 1 Yohanes 3 ayat 8. Saya suka sekali ayat ini. Bikin orang yang gak ngerti Alkitab ngerti deh. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis. So ngomong sama kiri kanannya, kamu susah berhenti berdosa, iblis masih jadi bosmu. Ngomong sama kiri kanannya, ini kebenaran loh. Bagaimana? Right? And you should say amen. Anda mesti ngomong amin loh. Betul apa tidak? Ada tertulis? Punya Alkitab? Makanya kalau datang ke ibadah jangan nonton pendeta. Nonton Alkitab. Kok Anda enggak mentaati saya sih? Saya katakan ngomong ke kiri kananmu. Kalau engkau masih bergumul sama dosa, iblis bosmu. 1, 2, 3. Phil, you need to talk to your neighbor, Phil. The Bible says, if you keep on doing sin, that means you are under the influence of the devil. So you need to tell your neighbor, if you're still doing sin, then your boss is the devil. Okay? Ini penting bukan buat nuduh, untuk kebenaran dibentuk di dalam kamu. Sebab apa yang kamu katakan akan menjadi hatimu. Apa yang ada di hatimu suatu hari waktu kamu diserang, keluar. Aku gak mau jadi anak buahnya iblis. Aku anak Allah kok. Amen. It depends on your choice. Lanjut. Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Ngomong sama kiri kanannya, profesor dosa, iblis namanya. Well, saya bisa lulusan biokimia dari Melbourne University, saya bisa lulusan business law dari UH, tetapi saya hari ini mengatakan bahwa we are in the University of Life. Kita hari ini ada di Universitas Kehidupan. Dosennya tinggal pilih, iblis atau Yesus. Up to you, up to you. Kalau suka nyontek, bosmu siapa kira-kira? Karena murid yang paling jago nyontek hanya di Indonesia. Waktu saya ke Amerika, saya kuliah di Australia, tidak ada satu orang punya nyontek. If you study in overseas, waktu saya SMA di Australia, kelas matematik saya cuma 5 orang. 3 Yahudi, 1 India asli dari Mumbai,
satu Indonesia. 5 orang di kelas, duduknya di kelas, angkat kaki ke meja, dialog sama gurunya. Kalau di Indonesia gurunya panggil namamu, ngeper, ngompol langsung, Ben. Mati gua ditanya, gua gak bisa, mati gua. Di kelas aja mati, bagaimana hidup? Right? Oh, kalau di Amerika, di Australia gak bisa. Dialog, kasus studi di kelas. Dan saya bilang, kok lu gak takut ya sama gurunya itu? Kenapa takut? Dia kan guru kita, dia mau bikin kita pinter, kok takut? You know, orang Yahudi terus pelang otaknya. Terus pelang. Terus saya juara sekolah nih, ngomong-ngomongin juara sekolah gini, jelek-jelek gini loh. Sampai sana, gak kemana-mana juara. Gak ada di kategori juara. Karena kita di sini juara ngafalin rumus. Di sana bikin rumus. Kira-kira mau nyontek siapa? Apa yang mau dicontek? 5 orang ketingkat kelihatan semua kalau nyontek. Kalau 1000 orang enak. Lu bisa ngumpet di belakang kepala orang satu. Betul apa tidak? 5 kelasnya kursi 20, muridnya 5. Kalau bisnis rugi kan? Mau nyontek gimana? Siang bolong ketahuan semua loh. Saya punya kelas biologi cuman ada 6 orang. Kelas kimia cuman ada 7 orang. Fisika pakai meja biliar, belajar langsung sudut refleksi di kelasnya. Cuman ada 8 orang. Ini sekolah elit loh. Isinya anak-anak Perdana Menteri. So, saya nggak ngerti bahwa Anda bisa berkata sebagai orang Kristen yang rajin di gereja, bahkan mungkin jadi diaken atau majelis. Dan anakmu nyontek semua dan Anda pun nyontek. Saya kasih pertanyaan, saya baru pulang dari LA di gereja, saya tanya, coba buktikan pada saya berapa kali kata Kristen dipakai di Alkitab. Dalam waktu 1 detik jawaban keluar, sedetik. Itu pertanyaan ditanyakan kepada anak 11 tahun dan 12 tahun. Dan begitu saya bilang, you cannot use AI, you cannot use ChatGPT, gak bisa pakai Google. No. Open the Bible. Langsung 7 berdiri. I confess, kita pakai ChatGPT. Mereka gak bawa kitab, gak biasa pegang Alkitab. So saya mau tunjukkan pada kalian. Kenapa Allah mesti diinkarnasi jadi manusia. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya. Pada waktu dia lahir di Bethlehem, dia nyatakan, I am here. Aku ada di sini, aku hadir. God is here. Yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis. Aren't you thankful? Bukankah Anda bersyukur? Kita gak usah ngancurin pekerjaan setan. Yesus sendiri yang menghancurkan pekerjaan setan dalam hidup kalian. Dan betapa Anda mesti penting sekali mengenal Yesus dan bergaul dengan Yesus dan datang pada Yesus. His birth is purposeful at the right time for the most important reason, for the salvation of mankind. Kelahirannya sangat penuh dengan maksud dan tujuan, tiba di waktu yang tepat untuk alasan-alasan yang paling penting, keselamatan jiwa-jiwa manusia di seluruh dunia. Bersyukur Bapak Ibu sekalian, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Kutuk itu terjadi, hukum Taurat bisa menjadi kutuk karena dosa. Waktu Yesus bertemu dengan Sakius, pemungut cukai, pemeras pajak orang diperas 4 kali lipat mesti bayar. Baru waktu Yesus datang ke kampung dia di Yeriko, dia naik ke pohon karena dia kate. Dan dia mau lihat siapa tuh Yesus. Saya senang sekali loh. Yesus is so sensitive to your feeling loh. Yesus tuh sangat peka sama perasaan manusia. Sakius yang jahat, tukang peras pajak. Dia manjat pohon sikamor. Dan dia mau lihat Yesus kayak apa sih mukanya. Dari semua orang yang diajak ngomong sama Yesus, Sakius, turun. I want today, hari ini, Anda mendengar Tuhan ngomong sama kamu. Turun dari gengsimu. Turun dari kesombonganmu. Ikut aku.
Dan hari itu orang-orang Farisi Saduki yang menyalibkan Yesus, mereka mengolok-olok Yesus. Apa-apaan tuh orang berdosa diajak ngomong? Apa-apaan itu? So zamannya Yesus ada dua jenis manusia ya. Satu orang-orang yang melayani di bait Allah, namanya Farisi, Saduki, dan orang Lewi. The Pharisees, the Sadducees, and the Levite. Saya pakai bahasa Inggris sedikit ya. Kalau orang bahasa Inggris Farisi itu Pharisee. They cannot see Jesus. Mereka nggak bisa ngeliat Yesus because they have far to see, you know. And the Sadducees, orang Saduki, they said to see Jesus. That's why they don't know Jesus. They cannot accept Jesus. You got it? Mesti bisa bahasa Inggris supaya ketahuan. Anyway, are you getting it, Phil? It's supposed to be a joke, you know. Okay, so don't amen it. Okay, it's supposed to be a joke. So, pada waktu Yesus mengajak Zakheus, come down and lihat, dengerin. Yesus yang mengundang diri. Aku mau makan di rumahmu. Keren gak? Coba kalau saya datang ke rumah kalian. Kau masuk, gue minta makan dong. Dikasih gak makan? Ya, sepi sekali. Karena kalau di sini udah kebiasaan dibayarin pendetaannya makan. Beda sama tempat gereja lain. So orang-orang Saduki itu berkata, gila ngapain dia? Ngapain dia ke rumah orang berdosa? Jijik, najis. Itu yang bikin Tuhan. That's one thing that Jesus hate about the Pharisee. Orang Farisi mengaku mereka cinta Tuhan loh. Dan sangat mencintai Alkitab. Titik, koma, iota mereka bisa hafal. But they hate sinners. Mereka benci orang berdosa. Yesus berkata, cannot be so. Kamu mesti bisa mengasihi orang seperti kamu mengasihi Allah. That's what God is teaching us. Tapi orang Farisi, cinta Tuhan, menyembah bahasa roh, menyanyi gemeter-gemeter sampai rebah-rebah terus gak bangun-bangun loh. Dari kesadaran, you know. Tapi begitu lihat orang yang gak sesuai dengan apa yang dia mau, langsung diserang dan langsung dibenci. Dan berkata, aku gak ada hubungan sama kamu. I don't like you. Orang Farisi kayak gitu. But if you have Jesus in your heart, bahkan musuh bebuyutanmu kamu mengasihi. Ada kuasa mengampuni. Seorang Farisi berkata, ngapain kamu ke rumah orang gila gitu, orang najis itu. Dan lihat jawaban Yesus di Lukas 19 ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Kenapa? Kok ada yang hilang? Apa sih yang hilang itu? Karena dosa membuat apa yang mestinya ada di Pak Yopi hilang. Tapi apa yang mestinya ada di Pak Yopi sudah kembali. Di Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk nyelamatin. Betul Pak Yopi? Dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Betul Pak Yopi? Tetapi yang merupakan pemisah antara Pak Yopi dan Allahnya ialah segala kejahatan Pak Yopi. Dan yang membuat Tuhan menyembunyikan diri terhadap kita, terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar adalah dosa. So dosa itu pemisah antara kita dengan Allah. Makanya doa itu susah. Makanya, dengarkan baik ya, Anda mau ngomong sama Tuhan agak susah. Tetapi tidak berarti Allah tidak ngomong sama orang berdosa. Let me repeat it again. Izinkan saya ngomong lagi. Untuk Anda yang hidup dalam dosa, masih di bawah bos iblis, susah untuk berdoa. Susah untuk dekat sama Tuhan. I can guarantee that. Karena dosa memisahkan kamu dari Allah. Tetapi untuk orang berdosalah Yesus datang dan mencari kamu. So jangan berpikir kalau Anda hidup dalam dosa dan masih bergumul, terus Allah gak akan dengar doamu, Allah gak akan meladeni kamu, Allah gak datang mencari kamu. Oh gak ada urusan. Yang susah kamu, tapi dari pihak Allah gak susah. Saya ulangi lagi. Yang susah kita mencari Allah, mendekat pada Allah, tapi Allah gak ada problem bertemu dengan kita. Kenapa saya mau pakai kesaksian Pak Yopi? Sebab dia tidak ada didatengin pendeta di kamar ICU. Tapi Yesus sendiri datang ke Pak Yopi. Kemuliaan begitu kan? Itu Injil.
This is gospel. Gak ada utang budi sama pendeta. Gak ada urusan utang gak enak hati. Oh melalui pendeta ini saya bertobat. Gak ada. Itu pendeta cuma mengabarkan firman-Nya. Firman-Nya juga firman-Nya Tuhan. Dan Tuhan sendiri melalui firman-Nya bekerja. So kemuliaan ucapan terima kasih musik ke Yesus bukan ke pendetanya. Ada amin. So dosa masuk ke dunia karena pelanggaran manusia pertama yang diciptakan Allah. Apa sih itu dosa? 1 Yohanes 3 ayat 4 bukan 1 Yohanes 34. Okay? 1 Yohanes 3 ayat 4 ini dibikin jam 2 pagi by the way. Karena tadi malam saya baru pulang dari Bali. Dan semua pesawat terbang di Bali di delay. Karena hujan angin muter dan gelap sekali. So airport Bali fully book. Pesawat tidak bisa mendarat di Bali, mendaratnya di Lombok. Jadi kita mesti nunggu dari Lombok ke Bali baru kita bisa pulang. Thank God by God's grace kita ketemu pesawat yang lebih pagi. 1 Yohanes 3 ayat 4, katakan sama-sama, apa sih itu dosa? 2, 3, setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah. Sebab dosa ialah, so jangan dikutik-kutik, dikorek-korek, oh dia berzinah, oh dia ngerampok, oh dia korupsi, oh dia bohong. Jangan disebutin itunya. Begitu dia berdosa, udah tahu, kamu ngelanggar hukum Allah kan? Dan Anda gak usah korek-korek dong. Yesus gak pernah korek-korek dosa kita loh. Anda ingat anak-anak terhilang pulang kepada Allah Bapaknya? Gak dikorek, gak didengar malahan. Udah bagus pulang. Hanya cukup balik ke Tuhan, semua hidupmu diberesin. Gak usah bikin-bikin daftar, aku melakukan ini. No need. Yang Anda perlu perhatikan itu emosimu. Hukum yang dilanggar manusia pertama Adam adalah, kita baca ya. Ini terjadi di Taman Eden, taman di mana Allah hadir. So di mana Allah hadir bisa nggak terjadi dosa? Bisa sekali, because kita makhluk ciptaan punya free will, punya kehendak bebas. Anda mau bohong, Anda nggak mau bohong, itu up to you kok. And the most beautiful thing yang kita mesti pelajari, ngeri tapi beautiful ya. Tuhan hormati pilihan kamu loh. Allah hormati kehendak bebasmu. So jangan berpikir kalau di gereja gak ada dosa. Wow justru tempatnya. Kalau perlu dikeluarin sekalian di sini. Bagaimana keluarinya? Tuhan akan bikin keluar. Kamu gak usah kerja keras. Bahkan kamu gak sadar ada dosa itu juga. Gak ada orang sadar. Kalau udah sadar ngapain ke gereja? Ada amin. Justru firman menyadarkan kita. Hukum Taurat bikin kita tahu kita ada dosa. Kalau gak ada hukum Taurat kita gak tahu kita ada dosa. Right? Mesti ngomong amin orang saya ngutip ayat kok itu. Kejadian 2 ayat 8 dan 9. 2, 3. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden. Artinya Eden itu Allah hadir. Di sebelah timur dan disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi. Dan yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Ngomong sama kiri kanannya, Allah kita agrikultural. So kira-kira semua pertanian, semua perkebunan itu miliknya siapa? Bukankah milik Allah? Gak ada pembunuhan hewan. Semuanya kehidupan yang sangat asri. So surga itu asri. Dan pohon kehidupan itu di tengah-tengah. Saya gedein ya, gede-gede itu. Pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu. Nanti Anda lihat bagaimana istrinya Adam twisting, memutarbalikkan perkataan Tuhan. Dan bagaimana iblis memutarbalikkan juga. Dan pohon kehidupan itu di tengah-tengah taman itu. Jadi di tengah-tengah ada apa? Pohon kehidupan. Serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. So saya mau tanya pada kalian semuanya. Pada waktu hukum dilanggar itu namanya apa? Dosa. Ada mesti fasih. Waktu hukum dilanggar namanya dosa. Oke. Nah, bosnya dosa siapa? Oke. Dipotret. Taruh di screensaver. Jadi kalau kau mau bohong kepepet gitu loh, kepepet gitu. Anda tahu gak Anda bisa berdosa karena Anda kecepit. Anda kepepet, nyerah, gak kuat, gak tahan, jatuh dalam dosa. Anda berkata apa? Bosku doput iblis. Nah si bos iblis ini melakukan 3 hal.
Kita baca ya. Kepada kita. Kalau Injil, kabar baik Yesus Kristus yang kita beritakan, ketutup buat kamu. Gak kelihatan, gak ngerti maksudnya apa sih itu? Maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Nomor 1, iblis bikin kamu berdosa, melanggar hukum Allah. 2, dia bikin kamu sambil nonton, dengar khotbah kayak gini, Injil dibagikan. Anda buta, gak bisa lihat apa sih maksudnya. Nomor 3, Anda didestinasikan untuk binasa. Ayat 4, siapa sih orang-orang yang pasti binasa sama mati beda. Binasa berarti terputus dari Allah seumur hidup. Oke, makhluk yang jauh dari Allah dan terputus dari Allah namanya cuma satu. Siapa namanya? Satan. Siapa? Nama lainnya Satan siapa? Iblis. Pinter. Anak buahnya namanya? Pinter. Lulus. Nanti ada door prize. Ayat 4. Yaitu orang-orang yang tidak percaya. Jadi kalau Anda gak percaya firman, yang kerja siapa sebetulnya? Se atau sa? Yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini. I kecil. Kalau gede itu Allah, kelasnya Yesus. Tapi ini kecil, so bukan Allah. Tapi mengaku sebagai penguasa zaman ini. Sehingga Anda tidak melihat cahaya Injil. Waktu Injil dibagikan Anda mestinya melihat. Tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Pak Yopi itu sinar terang yang Pak Yopi gak kenal siapa. Adalah sinar kemuliaan Yesus. So, Yesus secara pribadi datengin Bapak. Sebab Allah, dikatakan di ayat 6, sebab Allah telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam. Allah tidak tertarik sama penampilan luar Anda. Allah gak tertarik sama kerjaan profesi Anda. Allah gak tertarik dengan fashion yang Anda pakai. Allah gak tertarik dengan branded item apa yang Anda pakai. Allah tertarik sama hati manusia. Dia punya fokus hanya ke hati kita. So naturally yang perlu kita jaga adalah hati kita, bukan barang-barang kita. Ada amin? Dan dari dalam hati kita, kita akan beroleh terang sebab Yesus adalah terang dunia. Dari pengenalan, dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampaknya pada wajah Kristus. Dan satu hal lagi yang membuat Anda tidak bisa melihat, buta total, dan selalu jadinya melanggar hukum itu secara natural. Sebab si iblis adalah penggoda jiwa manusia untuk dengan sengaja membuat kita melanggar perintah Allah. Menjadi natural. 1 Tesalonika 3 ayat 5, katakan sama-sama, 2, 3. Itulah sebabnya, maka aku Rasul Paulus, karena tidak dapat tahan lagi, telah mengirim dia, muridnya, supaya aku tahu tentang kondisi imanmu. Jadi Rasul Paulus gak tertarik dengan jabatanmu, kantormu, omsetnya lagi kayak apa. Bagaimana musim hujan atau musim halilintar atau musim kemarau, dia gak tertarik. Dia mau cek iman kamu. Hamba Tuhan yang murni fokusnya ke iman, bukan fokus ke kondisi kerjaan kamu. If your faith is clear, your job is clear. Aku mau tahu tentang imanmu, karena aku khawatir kalau kamu telah dicobai oleh si penggoda. Dan kalau usaha kami menjadi, kalau saya mau tanya, Paulus tertarik sama umat Kristus, pengikut Yesus, atau tertarik sama si penggodanya? Yang mana? Umatnya. Anda mesti terima, iblis itu penipu, pencuri, pembunuh, iblis itu penggoda, udah terima aja. Karakternya kayak begitu. Supaya Anda gak usah mikir 2 kali, ngapain bergaul sama orang yang masih ada di bawah kuasa setan. Ngapain bergaul sama orang yang memberikan dirinya kepada iblis. Pilih dengan siapa kau akan bergaul. Akan menentukan siapa yang akan kau sembah. Iblis adalah penggoda jiwa manusia yang sengaja melanggar perintah Allah. Bikin kita sengaja dan enak untuk melanggar perintah Allah. Di 1 Yohanes 3 ayat 8a, barang siapa yang telah berbuat dosa, tetap berbuat dosa,
berasal dari iblis. Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Kalau bahasa Jakartanya dari sononya emang udah begitu, mau diapain. Tapi Anda tidak dari sono. Anda awalnya diciptakan oleh Allah serupa gambar rupa Allah. Amin. So kejatuhan manusia pertama ke dalam dosa, pertanyaannya ya adalah pertanyaan yang menjatuhkan kita dalam dosa selalu bentuknya, formatnya mempertanyakan otoritas Allah. Questioning bukan to question. Di Kejadian 3 ayat 1 sampai 7. Kita katakan sama-sama 2, 3. Bagaimana manusia melanggar? Caranya bagaimana? 2, 3. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kau makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kau makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tadi kita baca di Kejadian 2 yang di tengah-tengah namanya apa? Pohon kehidupan. Bukan pohon yang buahnya bisa dimakan kan? So saya mau tanya, apakah si istrinya Adam ini lupa firman? So penting sekali Anda bisa bergaul dengan firman. Sebab Anda lupa firman, Anda akan jatuh dalam dosa tanpa sadar. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu gak akan mati. Tapi Allah tahu kok bahwa pada waktu kamu memakannya matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Tahu tentang yang baik dan tahu tentang yang jahat. Sekarang saya mau tanya kepada Anda semuanya. Apakah Adam diciptakan serupa gambar rupa Allah? Apakah perlu makan buah yang dilarang untuk menjadi serupa Allah? Tidak perlu. So Anda melihat di sini bagaimana iblis, Satan memutarbalikkan perkataan Tuhan kepada umatnya Tuhan. So saya mau tanya pada kalian setiap hari kira-kira yang datengin kamu nomor 1 siapa? Pasangan hidupmu, anakmu, orang tuamu, atau iblis sebetulnya. Siapa yang bangun pagi sebagai penganut agama Kristen? Siapa yang bangun pagi untuk berdoa, untuk buka Alkitab aja bergumul luar biasa dan ada negosiasi di dalam. Entar aja, entar dulu. Siapa yang ngirim WA nih? Siapa yang upload? Ada berapa yang nonton gue punya upload tadi itu? Berapa yang like? Siapa yang mengalami tantangan seperti itu? Siapa yang mengalami tantangan seperti itu? Kalau angkat tangannya kok susah sih? Mengaku dosa yang susah, bagaimana percaya Yesus? Saya mau tanya pada kalian semuanya. Kamu udah di bawah iblis belum? Kamu udah mengalami yang namanya kalau bahasa gereja peperangan rohani. Anda gak usah kesurupan setan loh untuk peperangan rohani. Untuk berdoa buka Alkitab saja kamu tunggu sampai 2 jam scrolling. Habis itu jam 9, terlambat ke kuliah, belum doa. Cal, yang ketawa paling keras berarti kamu hidup kayak begitu ya. Kita senada. Anda jangan main-main ya. It's not a joke. Kita udah buka pintu untuk iblis masuk. Hari itu you will never be happy. Karena suara iblis jauh lebih kuat daripada suara Roh Kudus. Sepertinya joking. But it's not joking. Kalau Anda pelajari sungguh-sungguh, orang tua yang membuat smartphone, gadget adalah orang yang sangat hari ini menyesal. Karena dia hilang satu generasi, namanya Gen Z. Yang tidak punya hubungan satu sama lain. Yang fokusnya hanya ngomong ke tablet, ngomong ke screen, menjadi generasi screenagers yang tidak percaya hubungan 4 mata. Lihat ayat 6. Dan perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan. Dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi. So iblis ngapain? Iblis ngapain? Kasih pertanyaan untuk mempertanyakan Tuhan kita. Nomor 2, kalau kemakan kita, karena kalau dipertanyakan kayak kamu disodok, dicecer gitu. You know what happened?
Either kamu mau tunduk kepada desakan itu atau kamu berdiri di atas kebenaran. Enggak, gue gak akan lakukan itu. Majority kamu takut orang kok, takut ditolak orang. Oke? So, pada waktu didesak terus sama si iblis, melalui ular, pinjam badannya ular. Si perempuan itu justru pohon yang mestinya gak boleh diliatin. Semakin diprototin tuh buah. Oh iya ya, gue bisa seperti Tuhan ya, keren juga loh. Enak juga, ini buah enak loh. Menarik, langsung netes ngilernya itu. Ludahnya netes langsung. Langsung appetite-nya dibasahin. Aduh, bikin aku pinter lagi. Wow, begitu pertanyaan itu memerangsang nafsu, diambil tuh buah. Iblis hanya mainin nafsu kamu kok. Semua godaan iblis, nafsu yang kena. So Anda mau tahu Anda kapan menjadi anak buahnya, budaknya iblis? Kapan menjadi pengikutnya Yesus? Gampang. Berapa persen hidup kamu mengikuti nafsu? Berapa persen kamu mengikuti firman? Simple seperti itu. Itu hidup antara di dalam neraka dan hidup di dalam hadirat Allah. Dan setiap hari Anda mesti pilih. Every day is a choice. You wake up in the morning, you make a choice. Mau buka gadget, atau mau duduk di kaki Tuhan. It's a choice. Destiny-nya ekstrim, neraka dan surga. Lalu dia mengambil dari buahnya itu dan dimakannya. Dan diberikannya kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Suaminya gak lagi, saya pikir suaminya lagi main golf, ternyata di sebelahnya. Dan suaminya langsung nyaplok, langsung dimakan. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. So saya mau tanya, fashion designer pertama siapa? Orang berdosa. Dia bikin bikini itu. Betul apa tidak? Itu cawat nutupin apa? So Anda mau tahu? Kalau Anda gak sungguh-sungguh ketemu Yesus dan bertobat, hanya mengalami mujizat tidak menjamin Anda bertobat. Sebab mujizat hanya dinner bell. Ding, 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 datang ke Yesus. Tapi tidak berarti Anda akan hidup dengan ikuti Yesus. Itu tanggung jawab gereja, tanggung jawab gembalanya. Dan kalau Anda tidak mengikuti Yesus, Anda akan kembali lagi ke kehidupan lamamu. Sebab nafsumu adanya di situ. Dan nafsumu yang menguasai kamu. Begitu kalian mengikuti nafsumu lagi, pengalaman mujizat gak bisa disangkal. Tapi untuk hidup di dalam mujizat itu mustahil. Dan pada waktu Anda hidup di dalam dua dunia, hati percaya Yesus betul, tapi badan gak kuat untuk hidup kayak begitu. So, saya mau tanya, Anda udah menyerahkan dirinya pada iblis belum? 100%. Dan hari itu Anda akan menjadi orang yang fake, orang yang palsu, alias Kristen bertopeng. Satu, pagi hidupnya seperti dunia, tapi kalau malam kumpul keluarga, haleluya, shalom Elohim. And this is our warfare. Ini juga peperangannya Paulus di Roma 7. Semua orang akan mengalami ini. Kalau Anda belum tenang, belum kenal diri Anda akan menghakimi orang. Kalau kenal dirimu sendiri, Anda gak akan menghakimi orang. Anda akan empati. Manusia dalam desain originalnya adalah seperti ini. Ayat 26. Original ya, berfirmanlah Allah. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kita itu majemuk atau tunggal? Majemuk. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, atas ternak dan atas seluruh bumi. Dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Katakan pada kira-kiranya, kita diciptakan menjadi manajer dari planet bumi. Orang kalau megang perikanan, orang bikin peternakan, dia hidup kaya loh dari peternakan itu loh. Dia hidup kaya dari pertanian, perkebunan yang dia punya loh. Angkat nangkep gak nih? Jadi mestinya gak ada manusia diciptakan serupa gambar rupa Allah yang melarat loh. Kemiskinan adalah kutuk karena dosa. Gak ada orang yang bergaul dengan Tuhan miskin tuh gak ada. Maka Allah menciptakan manusia itu. So saya mau tanya di ayat 26, berarti kita semua pegawainya Allah bukan? Yes? Kita punya bos, iblis atau Allah?
Kalau bosnya Allah, kita dikasih kerjaan apa? Mengelola bumi, betul apa tidak? Menikmati panennya, betul apa tidak? Mengolah dan menjual, betul apa tidak? Ada kekurangan? Ada kelaparan? Ada kemiskinan? Nah. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, katakan sama-sama, beranak cuculah dan bertambah banyak. Ini artinya perkawinan, keluarga berencana. 2, penuhi bumi dan taklukkan itu. Berkuasa atas ikan di laut, burung di udara, atas segala binatang yang merayap di bumi. Saya mau tanya pada Anda semuanya. Bos besar di bumi yang mengelola semua kekayaan alam yang ada di udara, di darat, di laut, itu siapa? Katakan saya. Jangan bilang manusia dong. Anda makhluk apa? Spesies apa? Katakan saya. Saya. So katakan pada kiri kanannya. Gak bisa orang diciptakan Tuhan nganggur. Gak ada pengangguran. Karena semua ciptaannya dia harus dikelola oleh kita. Gak ada pengangguran. Unemployment dari iblis. Employment dari penciptaan. Kalau Anda sampai susah cari kerjaan, there's something wrong dengan kamu. Saya mau tanya, bosmu siapa? Kalau bosmu iblis, dia akan curi semua kesempatan kamu. Dia akan bunuh masa depan kamu. Dia akan binasakan hidup kamu. Tapi orang yang di bawah Allah, you enjoy life. Dan enjoy melakukan pekerjaanmu. So, Anda belajar apa di sini? Institusi pertama yang Allah bikin apa? Sinode gereja atau pernikahan? Keluarga atau organisasi? So, kira-kira iblis mau ngancurin apa? Perusahaan, PT atau keluarga? Pernikahan atau PT? So kalau Anda berasal dari keluarga yang dysfunction, yang broken home, you know siapa yang berkuasa di keluargamu. Jangan jadi korban. Aku korban keluarga cerai. No, kamu korban iblis. Karena Allah yang menciptakan pernikahan. Dan iblis yang menghancurkannya. Ada amin? Dan satu hal yang Anda mesti tahu. So manusia diciptakan serupa gambar rupa Allah. Bagaimana keserupaan itu terjadi? So bahan utama yang membuat manusia serupa gambar rupa Allah adalah diisi napas hidup Allah. Di Kejadian 2 ayat 7, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk hidup. Bahasa Inggrisnya living soul. Jadi apa yang hilang dong yang dicari Yesus? Anak manusia datang untuk mencari, to seek and save the lost. Untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Yang hilang itu apa? Napas hidup Allah dari kita. Makanya pertama kali kalian menerima Yesus, mengundang Yesus yang Anda terima. Bukan Yesus namanya. Napasnya kembali. Itu yang membuat yang mati hidup kembali. Itu membuat yang sakit, yang lemah, yang hancur hidup utuh kembali. Sebab di dalam dia hanya hidup kekal dan hidup berkelimpahan. So apa yang buat Adam terpisah dari Allah? Di Amsal 5 ayat 22. Pak Yopi melihat tali-tali mengikat badannya Pak Yopi. Anda mau lari ke terang itu gak bisa karena keikat semuanya. Amsal 5 ayat 22 berkata. Orang fasik tertangkap dalam kejahatannya dan terjerat dalam tali dosa sendiri. Sekali melanggar hukum, dosa terjadi dan dosa itu akan ngikat kamu sampai kamu binasa. So apa itu dosa? Roma 3:23 menjelaskan semua kita termasuk yang khotbah. Semua kita telah berbuat dosa dan telah hilang kemuliaan Allah. Dan orang yang hidup diikat dosa, menjadi budak dosa, dia menerima upah dari iblis. Dikasih bayar, dibayar. Nama upahnya maut. Tetapi karunia Allah melalui Yesus Kristus ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. And by the way, Christmas saat ini.
Untuk semua ini terjadi, semua Anda menerima karunia Allah. Hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Yesus mesti masuk, Allah mesti inkarnasi jadi manusia. Masuk ke tubuh manusia seperti firman-Nya sendiri di kitab Kejadian 3. Sejak Adam dan Hawa berdosa tidak mau berdamai dengan Allah. Dia keluar hubungan dari Allah. Sejak itu yang hamil perempuan bukan laki. Anda tahu manusia pertama yang hamil laki? Sebab Hawa dibuat dari rusuknya Adam. Gak pernah ada wanita dibangun. Gak pernah ada wanita yang dibangun Tuhan bikin laki. Tapi laki diambil dalamnya dibikin perempuan. Tapi semenjak dosa perempuan yang menderita sakit bersalin. So Allah mesti keikat dengan perkataannya sendiri. Dia harus melalui rahim perawan Maria. Untuk menjadi manusia yang bisa menyelamatkan kita. Memberikan kehidupan baru bagi Pak Yobi. Yesus enggak jijik loh berada di dalam silsilah keluarga yang penuh dosa. Dia harus sama seperti kita. Menjadi dosa total. Dari kelahiran pun sudah bentuk dosa. Bukan waktu dicambukin. Bukan waktu dipaku aja. Dimasukin ke dalam tubuh dosa. Udah menjadi dosa. Dia pakai tubuh dosa. Dia enggak risih masuk ke keluarga pelacur. Dia enggak risih masuk ke keluarga perempuan incest. Hubungan papa mertua dengan anak sendiri. Kita lihat ya silsilahnya. Sedikit aja. Kalau enggak pulang-pulang kita ntar. Di Matius 1 ayat 1 sampai 6. Are you enjoying this? Inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak. Ishak memperanakan Yakub. Yakub artinya penipu. Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Nah lihat ya ayat 3. Yehuda memperanakan Peres dan Zerah dari Tamar. Anda mau tahu Tamar siapa? Mantunya sendiri. Mantunya sendiri. So Anda mau lihat Yesus, Anda mau katakan aku dari keluarga baik-baik. Aku keluarga pendeta, bapakku yang bikin gereja. Kita keluarga suci, really? Buka dong silsilah keluargamu. Lihat keluargamu kayak apa. Yesus aja gak malu kok masuk ke silsilah keluarga. Yang nenek moyangnya incest. Seks dengan anak sendiri namanya incest. Dan Peres memperanakan Hesron. Hesron memperanakan Ram. Itu bacanya di Kejadian 38 ya. Ram memperanakan Abinadab. Abinadab memperanakan Nahazon. Nahazon memperanakan Salmon. Salmon pengintainya Yosua yang mengintai Yeriko. Dan Salmon memperanakan Boas dari Rahab. Siapa itu Rahab? Bukan pelacur di Yeriko. Betul apa tidak? Yesus mau masuk loh di keluarga yang silsilahnya kayak begini loh. Coba kalau Anda masuk ke gereja. Malu gak kalau ternyata orang tuamu bekas germok dan bekas pelacur? Tapi Yesus masuk. Dia bilang aku masuk di keluarga itu. Karena untuk itu aku mati. Untuk itu aku lahir. Untuk menghancurkan pekerjaan iblis bukan? Jangan lupa ya, firman itu nyambung loh. Dan sama memperanakan Boas dari Rahab. Dan Boas memperanakan Obed dari Rut. Rut siapa? Janda Moab. Bukankah bangsa Moab bangsa yang dikutuk sama Allah? Gak boleh masuk loh tanah perjanjian. Dari Rut Obed memperanakan Isai. Isai itu bapaknya Raja Daud. Obed itu engkongnya Raja Daud. Dan Isai memperanakan Raja Daud. Dan Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Anda lihat panah yang saya bikin? I always wonder why dia menyebut istri Uria. Kenapa sih gak langsung nembak Bathsheba? Anda tahu Alkitab kita isinya orang-orang seperti kita hidupnya? The Bible is a very human book. Kalau Anda berkata, dulu aku berzina, dulu aku disakiti, dulu aku kena KDRT, dulu papi mamiku cerai, papaku punya simpenan, mamaku main gila, main judi, main ceki, berontakan keluargaku. Kasih silsilahnya Yesus. Selamat datang di keluarga yang sama. Ya. Anda berkata Anda berzina, Daud berzina sama Bathsheba. Kenapa kamu suka buku Alkitab? Sebab hidupnya sama kita. Kecuali kamu pakai topeng. Saya berzina hidupnya 5 kali pacaran, 5 kali kumpul kebo.
5 kali hamil di luar nikah. Makanya saya bisa masuk ke di keluarganya Yesus. Karena untuk orang itu saya dipanggil. Kalau Anda nggak pernah berdosa, nggak akan masuk ke silsilah keluarga Yesus. Orang baik nggak terhitung. Orang berdosa yang dicari. Aku datang untuk mencari dan nyelamatin yang hilang. Dan Salomo dari istri Uria. Sadis nih. Ini lebih gila loh. Kalau pakai nama Batseba, orang belum tentu tahu. Begitu ditulis istrinya orang. Daud punya anak dengan istrinya orang. Ketelanjangin gak kejahatannya? Dosa gak disimpan di Alkitab. Dibuka. Makanya kita senang yang berdosa-berdosa. Orang suci gak betah sama Alkitab. Dan Yakub memperanakan Yusuf, suami Maria, yang melahirkan Yesus dari yang disebut Kristus. Jadi seluruhnya, catat ini, ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel. Itu orang Israel udah bejat, dibuang 70 tahun di Babel, menjadi tawanan, tersiksa habis karena mereka meninggalkan Allahnya. Dan mereka menyembah dewanya orang Kanaan dan dewa Molok. Bayi mereka hidup-hidup yang kita setengah mati, sayang-sayang. Itu dipersembahkan, dibakar hidup-hidup. Ngikutin dewanya orang-orang Moab itu. Dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai ke Kristus. So, saya mau tanya umat Tuhan yang pintar hari ini. Kapan Yesus lahir? Atau orang Israel balik dari Babel ke Yerusalem? So Anda bisa hitung di kalendernya. Kira-kira tahun berapa? 25 Desember itu kalender Gregorian. Bukan kalender Tuhan. Kelahiran Yesus Kristus setelah bangsa Israel keluar dari pembuangan di Babel 70 tahun. Latar belakang kelahiran bayi Yesus di Bethlehem itu. Setelah 400 tahun Allah Israel tidak berbicara apapun. Total silence. Background kelahiran Yesus tidak semegah pesta di mall, pesta Natal, di gereja-gereja. Kondisinya waktu Yesus lahir enggak kayak gitu. Sunyi senyap. Bukan karena tenang menantikan kekudusan Allah. Enggak ada yang tahu dia juga lahir. Tidak berarti walaupun total silence 400 tahun suara Tuhan tidak kedengaran. Ngeri enggak sebagai imam? Tetapi ternyata Allah kita itu Allah yang bekerja di dalam kesunyi sepian, kesenyapan, keheningan. Kesenyapan tidak berarti Allah Israel absen loh. Tapi dia sedang bekerja untuk persiapkan apa? Kelahiran Yesus. Dia mesti persiapkan mempelai, dia mesti persiapkan perawan Marianya, dia persiapkan Yusufnya, dia persiapkan palungannya, dia persiapkan mesti ada di Bethlehem di mana kapan terjadinya, semua pakai timingnya Tuhan. So setelah 400 tahun diam Allah. Tereng, pum, tiba-tiba dia ngomong. Dan dia ngomong kepada Imam Sakaria, ayah Yohanes Pembaptis. Perintis jalan untuk Mesias. Dan Sakaria didatengin Gabriel. Kamu akan punya anak. Anak laki-laki nanti kasih nama Yohanes. Istrimu akan hamil. Mereka sudah menopause. Mereka sudah tua sekali. Tapi hamil. Sakaria berkata, gak mungkin. Istriku udah tua. Karena gak percaya. Si Sakaria dibikin bisu. So ngomong sama kiri kanannya, kalau terlalu banyak ngomel, minta Tuhan bikin kamu bisu. Menyelamatkan daripada cekcok, amen? Bukankah Tuhan itu hilarious? Allah itu, tadi si Anas, ini kesaksian benar-benar pertama kali saya nonton ini kesaksiannya ngomongnya cespleng ya. Allah tuh gokil. Saya bilang saya sama Erwin, Win, gokil tuh apa Win? Aku tidak mengerti karena saya generasi boomer, gokil tuh apa? Ya gila-gilaan gitu Allah kita. Well, lebih gila mana nih? Kamu cerewet, doa kamu bikin dia bisu Tuhan. Dan Anda mau tahu Sakaria bisu sampai berapa? Sampai lahir. Dan pada hari ke-8 mau disunat. Orang bertanya, nanti dikasih nama apa? Babynya dikasih nama apa? Jadi tunggu 8 hari loh. Baru babynya dikasih. Dan dia minta papan tulis. Begitu dia tulis Yohanes, kebuka mulutnya. Kalau tidak Yohanes Pembaptis gak lahir. Oh, dengerin baik-baik ya. Kalau sudah waktu Tuhan, kamu gak bisa hentikan. Kalau belum waktu Tuhan, kamu gak bisa paksakan.
So begitu waktu Tuhan datang, bah! Hari ini kamu mesti hamil, kamu mesti mengandung, istri mesti mengandung. Sebab bedanya kamu sama Maria hamil cuma 6 bulan. Dan itu timingnya udah diatur. Dan untuk ngatur skenario itu 400 tahun dia diam. Allah gak ngantuk, kamu ngantuk 400 tahun. So panggilan Allah bagi Yohanes Pembaptis, Lukas 1 ayat 16-17. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia. Untuk membuat, lihat misinya Yohanes Pembaptis. Membuat hati bapak-bapak berbalik ke anak. Dan hati orang durhaka kepada pikiran orang waras, orang benar. Orang yang menghormat pada Tuhan. Dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Alias Anda gak akan bisa terima Yesus. Dan bisa melihat Yesus. Tetap dibutakan kalau Anda gak ketemu pelayanan Yohanes Pembaptis dengan roh dan kuasa Elia. Ini adalah firman yang dibagikan mempersiapkan orang untuk siap bertemu dengan Yesus. Jangan Yesus sudah hadir kamu tolak. Di Lukas 1 ayat 26 malaikat Gabriel pada bulan ke-6 juga mendatangi suatu kota di Galilea bernama Nazaret. Dan di tempat itu malaikat masuk ke rumah yang namanya rumahnya Maria. Dan dia berkata, "Shalom, salam hai engkau yang dikaruniai. Tuhan menyertai engkau." Saya suka loh kata-kata 3 kata ini. God is with you. Tuhan menyertai kamu. Itu penting. Anda bisa punya kerjaan. Anda bisa punya kedudukan. Tapi kalau Tuhan gak menyertai Anda, you're nothing. Anda bisa gak punya kerjaan. Anda gak punya uang yang cukup. Tapi kalau Tuhan beserta Anda, nothing is impossible bagi Anda. Gak ada yang mustahil sama sekali. Perempuan 15 tahun masih perawan. Belum tahu seks di luar nikah. Gak tahu situs porno. Dan Maria terkejut mendengar perkataan Gabriel. Sebab ini perkataan gak umum di Israel. Lalu dia bertanya dalam hatinya. Apa arti salam ini? Dan kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria. Sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Kalau Anda didatengin malaikat berarti kasih karunia Allah ada pada Anda. So ngomong sama kiri kanannya. Kalau Anda ketemu malaikat, ketemu makhluk surgawi, kamu akan shock. Kamu gak akan kayak anak kecil, yeay, gak ada di Alkitab, semua pada ketakutan semua. Orang berdosa ketemu Tuhan, takut. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapak leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub. Katakan sama kiri kanannya, keturunan Yakub keturunan raja semua. Dan kalau engkau lahir baru dalam Yesus, kita pun keturunan raja. Sebab Allah kita raja segala raja, Tuhan segala Tuhan. Kita prince and princesses, kita kings and priests. Dan ia akan menjadi raja atas keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak berkesudahan. Semua yang dinubuati Nabi Yesaya di pasal 9 ayat 56. Persis dikutip ayat 31 sampai 33. Dan di Matius 1, Matius mencatat tadi Lukas. Sekarang Matius, itu Lukas itu dokter. Kalau Matius itu akuntan, tukang cukai. Nah tukang cukai nulisnya beda. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf. Ternyata dia mengandung dari Roh Kudus. Makanya dia bisa hamil tapi tetap perawan. Karena yang masuk Roh Kudus. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Ini orang gak ngerti free sex loh. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati. Dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Ia bermaksud menceraikan dia diam-diam karena gak mau reputasi Maria hilang, rusak. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, jangan engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki. Dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Dan hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi.
Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Apa artinya Immanuel? Allah menyertai kita. Nomor 1, pada hari Natal Anda cari anak laki-laki. Bayi anak laki. Gender jelas. Kamu gak melihat pop bayi plastik. You are looking for a son, a male child. Anak laki. Pemerintahan ada di bahunya dia. Yang namanya dia spesifik Immanuel. Artinya God is with us. So pada waktu Anda ketemu Yesus, Allah berkata, I'm with you. Saya sudah sama kamu. Buat apa kamu takut? Sama kalau anak kecil dibully, muncul bapaknya. Si anaknya ketawa gak langsung? Ketawa dong. Si orang yang membuli dia diketawain gak sama tuh anak? Nenek, bapak gue sama gue. Nenek, mesti kalian. Begitu pula kalau kita dengan Tuhan. Pada waktu Yesus datang, langsung Allah berkata, I am with you. Tidak ada setan, tidak ada tuduhan apapun yang bisa menerpa kamu. I am with you. Aku pembelamu. Itu bedanya antara orang penganut agama Kristen dengan pengikut Kristus. Oh, langit dan bumi bedanya. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Dan dia mengambil Maria sebagai istrinya. Tapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki. Dan Yusuf menamakan baby itu siapa? Yesus. So katakan sama-sama, waktu lahir Immanuel. Artinya Allah beserta manusia. Setelah dia besar namanya Yesus. Artinya penyelamat. Suasana kelahiran bayi laki-laki Yesus. Kayak apa sih waktu si Yesus itu lahir? Emangnya seneng? Banyak tuker-tuker kado, foya-foya, makan-makan, turki, kalkun, atau babi guling, atau kambing guling, whatever it is. Emangnya rame-rame kayak begitu? Waktu dia datang ke Bethlehem, tujuannya bukan untuk melahirkan loh. Untuk sensus dan bayar pajak. Supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anak sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin. Dibaringkan dalam palungan. Palungan itu tempat makan hewan ya Bapak Ibu sekalian. Karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Saya berdoa Anda tidak seperti pemilik rumah penginapan. Immanuel lahir, Yesus lahir, Allah beserta manusia lahir, ditaruh di kandang hewan. Karena hotelnya terlalu penuh, karena orang mesti pada pulang kampung untuk melakukan sensus. Bapak Ibu sekalian, saya minta pemain keyboardnya naik mimbar. Christmas pertama di dalam Alkitab, malam kelahiran bayi Yesus terjadi di dalam situasi dan kondisi yang kontroversial. Secara emosi, penuh konflik, penuh kedukaan, kecemasan, dan terancam nyawanya Yesus dalam bahaya Raja Herodes. Apa yang Anda lihat di toko, apa yang Anda lihat di gereja-gereja, enggak cocok dengan menggambarkan kondisi Natal pertama. Nomor 1, keperawanan reputasinya Maria terancam. Dia sudah hamil di luar nikah, betul apa tidak? Nomor 2, Yusuf mau ceraiin dia. Nomor 3, gak ada orang yang tahu dia lahir. Dan dia masuk ke palungan. Dimasukin ke kandang hewan. Sangat minus kondisinya. Beda dengan Anda. Semua orang kalau di gereja sekarang kalau babynya lahir. Udah book kamar VIP. Book rumah sakit paling mahal. Book dokter yang paling terkenal. Spesial latihan olahraga untuk kelahiran. Si Maria siapa yang ngajarin ya? Dia belum ngerti lamas loh. Bahkan dipertanyakan. Waktu dia bercerita, dia mengandung bayi daripada Immanuel, juru selamat dunia. Orang gak percaya. Najis kok, berzina kok, cabul kok. Itulah sikon yang membuat kedatangan Yesus di dunia ini. Hari ini Anda berada di sini. Belum tentu hidupmu beres. Belum tentu hidupmu itu sehat, mental,
sehat emosi. Mungkin Anda cemas, paranoid seperti orang-orang, seperti Maria dan Yusuf. Diketawain, bahkan waktu Elizabeth hamil, dia 5 bulan gak keluar rumah. Dan dia merenungkan apa yang terjadi pada dia. Kemudian dia menangis berkata, ini betul-betul perbuatan Tuhan. Dia singkirkan aibku. Ternyata sebelum dia hamil, dia hidup dengan penuh malu. Kok istri imam besar mandul? Diketawain sama jemaatnya. Ini orang-orang yang tertekan, emosinya gak bahagia sama sekali, emosinya tertekan. Yesus lahir dalam kondisi seperti itu. Supaya bisa mengerti apa yang kau alami. Kecemasan, ketakutan, hidup gak tahu masa depannya kemana. Hidup gak bahagia, penuh dengan luka batin. Yesus masuk ke situasi seperti itu. Supaya dia bisa relevan dan memberikan pengharapan bagi kalian semua. Untuk Anda bisa diselamatkan. Nomor 1, penyakit emosi, penyakit mental. Itu jauh lebih penting. Karena itu efeknya ke tubuh. So artinya Yesus relevan itu apa sih? Relatable, memberikan pengharapan bagi kita. Artinya Allah selalu hadir di tengah kehidupan manusia yang kacau dan berantakan. Yesus datang di tempat yang kacau dan berantakan. Dia malam ini juga datang pada Anda. Kalau engkau sedang kacau berantakan, Yesus datang memang buat Anda semuanya. Dia gak cari orang kaya, orang pinter, orang intelek sama sekali. Dia cari orang yang berkata, siapa yang bisa ngerti pergumulan jiwaku? Aku penuh trauma, aku penuh ketakutan. Kenapa kok dia seperti itu? Sebab dia berkata, aku imam besarmu. Sebab imam besar yang kita punya bukan imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, Yesus pernah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia Allah. Supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan pada waktunya. Siapa yang mau mendapat pertolongan malam hari ini? Siapa yang kepingin Yesus tolong kalian dari ketakutan, dari rasa minder, rasa gak dihargai, rasa malu. Datanglah ke hadiratnya dengan segala emosi, luka dan sedihmu dan ketakutan dan amarahmu. Jangan datang ke ibadah acting happy, pura-pura happy karena jaim. Tapi sebetulnya perasaan-perasaan negatif itu bergejolak dalam kalian. Dan kamu tekan, kamu kubur. Supaya di perayaan Christmas Anda kelihatan keren. Supaya Anda menjadi selaras dengan hadirat Allah. Dan kebaikannya dalam segala hal. Bahkan di tengah kesibukan perayaan pesta Natal keluarga Anda. Datanglah kepada Yesus. Terima undangan Dia yang berkata, mari kepadaku. Semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku mau beri kelegaan kepada kalian. Kalau ini Anda malam hari ini, Yesus ada di tengah-tengah kita. Dia tidak saja menyembuhkan kanker dan sakit jantung. Dia menyembuhkan trauma. Dia menyembuhkan masa kecil yang memalukan. Dia menyembuhkan ketakutanmu. Dia menyembuhkan sedihmu, kehilanganmu, kedukaanmu, malu, minder ketemu orang. Dia mau bikin kamu jadi manusia seperti dia. Merdeka. Hidup bebas dari ketakutan. Hidup bebas dari masa lampau. Dan hidup baru di dalam dia. Tundukkan kepala.